Tiga. Mas, saya numpang nanya. Oh iya, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rasya dengan NIM 03251002. Saya izin bertanya mas, kalau mendengar berita korupsi yang ruginya sampai ratusan triliun rupiah, yang pertama kali terlintas apa ya? Yang pastinya sih saya kaget sama miris sih mas. Kayak cuma segelintir orang yang bisa merasakan duit triliunan gitu. Sedangkan banyak masyarakat di sekitar sana seperti saya, itu contohnya sehingga bisa menikmati dari duit ratusan miliar itu. Jadi menurut saya sih kaget terus juga miris. Juga bagi teman-teman masyarakat yang lain, itu juga sangat kasihan yang mungkin lebih membutuhkan daripada mereka. Terus mas, kalau Ya. jadi di sini aku akan wawancara sama Fajar. Oke, Fajar. Ini aku ada pertanyaan ya buatmu. Menurut kamu, uang ratusan triliun itu kalau dipakai buat fasilitas umum, kita bisa dapat aja itu. Apa aja deh? Kalau menurut saya sih mas, masih banyak dari duit ratusan triliun itu kita bisa membuat kayak fasilitas sekolah gratis, terus juga banyak fasilitas pendidikan yang bisa kita berikan kepada anak-anak yang kurang membutuhkan. Terus seperti contohnya di sekitar Kilo ini kan masih banyak jalan yang rusak. Mungkin dari duit ratusan triliun tersebut kita bisa menggunakannya untuk memperbaiki jalan tersebut agar untuk masyarakat juga berlalu lintas itu dapat dengan nyaman dan aman. Menurut saya sih itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar. Sama-sama. Baik, sebelumnya perkenalkan ya, saya Vila Forslau dengan NIM 09251008. Jadi saya sudah bersama dengan narasumber kita, mahasiswa dari Teknik Perkapalan, akan menjadi narasumber untuk beberapa pertanyaan yang bakalan saya tanyakan, yang dimana kita mengambil tema merugikan negara. Jadi mungkin Mas bisa perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Emre Imran Intahara dengan NIM 09251076 dari Program Studi Teknik Perkapalan Angkatan 2025. Baik, jadi saya bakal memiliki beberapa pertanyaan nih Mas. Jadi Mas ini kan sebagai mahasiswa ya, menurut Mas nih peran nyata apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung perwujudan negara bersih dari korupsi? Ya, yang pasti kita harus selalu mendukung aparat-aparat kita untuk selalu menegakkan adanya anti korupsi, yang dimana aparat-aparat ini harus kerjanya ekstra lah dan kita sebagai mahasiswa ini harus selalu mengawasi jalannya pemerintahan, yang dimana baik transparansi anggaran dan lain-lain. Mungkin itu peran nyata kita. Jadi pertanyaan kedua itu, gimana sih cara kita mungkin sebagai mahasiswa itu menerapkan nilai anti korupsi? Ya kita mulai dari lingkungan perkuliahan sendiri lah gitu. Kalau dari lingkup perkuliahan itu mungkin kita bisa dari hal kecil seperti menyontek. Menyontek itu adalah bibit-bibit korupsi. Selanjutnya mungkin masalah keuangan. Jika kita minta mau beli baju kah atau keperluan kuliah lainnya, kita ngomongin ke orang tua kita 300.000, padahal harganya cuma 200.000. Itu jangan sampai begitu lah. Yang penting tuh jujur bersih. Itu cara kita supaya nggak ada korupsi lagi ke depannya dari hal-hal kecil. Gitu. Jadi kesimpulannya itu kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti jujur, dan juga kita berbicara dengan apa adanya lah, jangan sampai dilebih-lebihkan. Ya, gitu. Baik, terima kasih ya untuk sudah menjadi narasumber pada sore hari ini. Kami terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rafi Asif, NIM 03251084 dari Program Studi Teknik Mesin. Saya di sini dari kelompok B1 Project. Saya di sini ingin mewawancara dari mewakil dari masyarakat. Saya ingin bertanya ke Bapak Dr. Suryansyah, SPD MPD, terkait tema yang ingin saya analisis di sini. Jadi sebelumnya Bapak, saya ingin bertanya di sini. Ya, silakan Mas. Pertanyaan pertama saya itu, menurut pendapat Bapak nih, bagaimana penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di negara kita saat ini? Apakah menurut Anda itu hukumannya sudah adil dan membuat jerah para koruptor? Mungkin bisa dijawab.
Oke, terima kasih Mas Nurafi Hasif ya atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya pribadi, untuk hukum korupsi di Indonesia sendiri masih cenderung lebih berat ke bawah ya dibandingkan ke atas. Kita lihat sendiri beberapa kasus-kasus yang mungkin itu harusnya sudah memiliki penanganan yang lebih, tapi malah tidak ada penanganan yang serius dari pemerintah itu sendiri. Jadi menurut saya pribadi ya masih perlu adanya perubahan-perubahan terkait dengan sanksi-sanksi atau hukuman-hukuman yang didapatkan oleh para koruptor itu, karena kita lihat sendiri bahwasanya koruptor itu sangat merugikan negara ya, negara, apalagi mereka sudah kemarin tuh bahkan sampai triliunan itu yang harusnya disoroti gitu ya, dan diberikan hukuman yang bahkan harusnya juga bisa sampai hukuman mati seperti itu, karena itu sangat merugikan gitu ya. Ya mungkin itu dari saya. Oke. Terima kasih Bapak. Mungkin buat pertanyaan kedua di sini, sebagai warga masyarakat, apa sih dampak atau kerugian yang paling Bapak rasakan akibat adanya korupsi? Dan menurut Bapak nih, apa yang harus diperbaiki pemerintah supaya uang rakyat ini tidak dimaling lagi gitu? Oke. Jadi kalau misalnya untuk dampaknya itu kita lihat sendiri dari fasum-fasum yang ada ya, kayak misalnya jalanan, lalu kemudian mungkin gedung-gedung yang harusnya sudah memiliki fasilitas yang baik tapi malah masih sangat-sangat kurang gitu ya. Itu salah satu dampaknya gitu ya. Itu juga memberikan kerugian kepada masyarakat, apalagi kita yang masih masyarakat menengah seperti itu ya, itu yang sangat merugikan. Lalu kemudian apa yang harus diperbaiki? Yang diperbaiki adalah pertama ya dari individunya sendiri, masyarakat Indonesia. Kita lihat sendiri bahwasanya menurut saya pribadi korupsi itu sudah sangat mengakar ya, mengakar dari sampai bawah pun juga seperti itu. Dari misalnya kedisiplinan itu termasuk dari korupsi waktu misalnya. Lalu kemudian bagaimana dengan integritas, seandainya misalnya ada kelebihan suatu pasti mau diambil gitu kan. Nah itu sebenarnya sudah mengakar dari bawah, bukan hanya di atas saja. Nah ini yang harus diperbaiki adalah pertama dari individu, dari SDM Indonesia tentang kesadaran integritas ya, integritas dari kita harus memiliki kejujuran yang tinggi. Nah nanti lalu kemudian yang kedua yang harus disoroti adalah hukum dari koruptor sendiri, yang harus diberikan indikator-indikator yang jelas dan hukumannya bisa dilakukan secara konsekuen gitu ya. Konsekuen, nggak ada kayak ibaratnya keringanan-keringanan yang harusnya itu nggak seperti itu gitu ya. Mungkin itu yang harus diperhatikan sih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, sudah mau membantu saya untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Iya. Mohon maaf sebelumnya apabila mengganggu waktu dari Bapak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.